saudaraku. Kita hari ini bersyukur memasuki bulan baru, bulan Agustus, di minggu pertama. Saya mau ajak kita untuk memuji Tuhan, bukan hanya dari mulut kita, tapi jiwa kita memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian yang pertama, katakan, maka jiwaku pun memujimu bila kulihat bintang kegelapan. Bila kulihat bintang kegelapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, aku terus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila Kau menemukanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam perenung, bukan teduh bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ayat ketiga. Apabila di Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena benar budaya ku rindukan melihat Kau Tuhanku Allah. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Besar Allah kita. Kita pemuda bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari kita boleh ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita boleh sehat, kita boleh ada di tempat ini. Mari pergunakan waktu yang ada bersama-sama kita memuji Tuhan. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu.
Terima kasih hanya anugerah-Mu, Tuhan hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh terima kasih hanya anugerah-Mu, Tuhan hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Bukan menyembah-Mu, bukan menyembah-Mu selamanya. Lagi bukan menyembah-Mu, bukan menyembah-Mu selamanya. Angkat suaramu, pujilah Dia, angkat suaramu, sembahlah Dia, sembahlah Dia dalam doa dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami di pagi hari ini. Kami mulai datang menghadap diri-Mu dengan apa adanya Tuhan, dan Engkau lebih mengenal kami daripada diri kami sendiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk anugerah karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk waktu Engkau beri kepada kami dan mulai kami mengenal diri-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala hormat dan bagi nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Dia segalanya. Haleluya. Haleluya.
Benar Tuhan Yesus baik? Amin. Ya. Dia sungguh baik. Sangat baik. Kita telah memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Saat ini kita akan persiapkan diri kita menerima berkat firman Tuhan. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, biar kami datang ke tempat ini Tuhan dengan kerinduan kami. Bukan karena hari ini hari Minggu, bukan karena juga hari libur, tapi di mana hari ini kami mau sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Kami datang dengan segenap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami juga datang Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, biar Roh Kudus ada dalam hati kami, dan hati kami boleh menjadi tanah yang subur, boleh tanam oleh benih-benih firman Tuhan yang boleh bertumbuh, berakar yang kuat, dan berbuah-buah lebat, dan buah itu memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai ruangan ini Tuhan. Singkirkan segala roh-roh jahat yang coba merebut sukacita kami ketika kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa Engkau menyertai kami. Kami mensyukuri itu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah
dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur hari ini ada kesempatan kembali buat kami beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan dan pengagungan kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami merindukan ada kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati waktu ini. Kiranya firman Tuhan yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan hari ini tidak lalu begitu saja, tidak lalu dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh mendapat tempat di setiap hati kami masing-masing. Dan Tuhan Yesus mampukan kami untuk kami melakukannya, kami mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kalau ada kuasa-kuasa si jahat yang coba merampas kiranya berkat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan hari ini di hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan singkirkan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Tolong kami ya Tuhan, berikan kiranya hati dan telinga seorang murid yang setia, yang duduk diam yang mau mendengarkan dan setia pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang hadir pada pagi hari ini. Engkau simpan jauh hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, bukan hanya kami yang ada di dalam ruangan diberkati oleh Tuhan, tapi siapapun mereka di luar sana yang sempat mendengarkan ibadah kami, mendengarkan pujian, mendengarkan firman Tuhan, kiranya mereka juga dijamah dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mungkin lampu yang ini atau kipasnya boleh dinyalain kembali. Ya, makasih Pak Herman. Shalom Bapak Ibu. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat menyambut bulan Agustus. Ya, kita ternyata sudah masuk bulan Agustus ya. Kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan buat kita semua. Kita langsung membuka Alkitab kita. Kita akan buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius 16 kita akan baca dari ayat 21. Saya tulis sini ya, dari 21 sampai 28. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita akan membaca mulai dari 21 sampai 28. Kita akan bacakan bersama-sama. Judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Yesus, Penyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Apakah mungkin seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Puji Tuhan. Saya bacakan sekali lagi ayat 24 tentang penyangkalan diri.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mendengar, memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hati, dan sangat berbahagia bagi setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Matius pasal 16 dari ayat yang ke-21 yang sampai 28. Kalau kita melihat Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di situ tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Nah, saudara, hari ini saya coba membahas tentang panggilan menjadi murid Yesus. Ya, panggilan menjadi seorang murid Yesus. Kita dipanggil oleh Yesus Kristus sebagai murid, dan Tuhan Yesus menginginkan supaya ketika kita mengikut Dia, kita belajar taat, ya. Taat kepada perintah Yesus tentunya. Nah, saudara, hari ini ada 3 bagian, ada 3 perkara yang harus kita lakukan supaya kita layak disebut sebagai murid Yesus, ya. Supaya kita layak disebut murid Yesus. Saya langsung melihat di sini, saudara, langsung kepada ayat 24 tadi dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya melihat di sini, saudara, perkara yang pertama, ya, perkara yang pertama supaya kita layak disebut sebagai murid Yesus, yaitu menyangkal diri. Ya. Menyangkal diri berarti menyangkal keinginan daging kita, menyangkal ego kita, ya, ambisi, pikiran, perasaan, dan kehendak diri sendiri. Lalu apa? Kita harus bertekad melakukan kehendak apa yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan, apa yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa yang Yesus kehendaki dalam hidup kita? Apa kira-kira yang Yesus kehendaki dalam hidup kita? Kita bermau ya. Apa ya? Apa sih yang Tuhan Yesus mau inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita? Menyangkal diri, meninggalkan kehidupan yang lama, mengikuti kehendak apa yang Tuhan inginkan dalam firman-Nya. Udah apa enggak? Amin, puji Tuhan. Ya. Setiap saya bertanya, selalu saya ingat Bu Angga. Kalau murid saya Bu Angga sudah 100 terus tiap minggu, ya. Meskipun tugas. Meskipun tugas 1. Saya yakin semua kita di sini punya jawaban, cuma kita malu-malu aja menjawabnya, gitu ya. Tadi saya katakan bahwa kita harus menyangkal diri, menyangkal keinginan daging kita, ego kita, ambisi kita, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kehendak diri kita sendiri, kan, berarti itu yang harus kita tanggalkan. Kemudian kita harus bertekad melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Amin. Berat nggak Bapak Ibu? Hah? Berat. Seberat apa sih? Seberapa tak? Berat banget, susah banget mikulnya gitu ya. Ego kita, pikiran waktu ego gitu. Saya masih ego nggak ya? Seberapa berat, seberapa besar keinginan daging kita, ambisi kita, pikiran-pikiran yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, perasaan, ya. Jadi pikiran dan perasaan, ya, dan kehendak diri kita sendiri, dan itu yang perlu kita tanggalkan dalam diri kita. Karena dikatakan penyangkalan diri, kita harus menyangkal diri kita. Lalu apa? Kita harus bertekad melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena kadang-kadang yang muncul ego. Waktu saya tanya seberapa berat, kayaknya berat banget ya. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, kalau ada tekad dalam diri kita, ini tekad keinginan dari diri kita untuk kita berubah, untuk kita mau tanggalkan hal-hal yang lama dalam diri kita, sehingga kita berkata, Tuhan, saya rindu mau melakukan kehendak Tuhan. Gak ada yang sulit buat kita. Amin. Karena itu kan tekad dari diri kita, kerinduan, keinginan dari diri kita. Contohnya begini aja Bapak Ibu, kayak saya nih misalnya, saya nggak pernah ya selama saya ada di Jakarta mungkin untuk jalan sendiri, misalnya mau jauh-jauh gitu, kalau cuma sampai
Galaksi bolak-balik udah tiap hari karena memang tetap kerjaan saya di sana. Suruh ke Jakarta sendirian kamu naik, belum pernah Bapak Ibu, karena memang dulu ya, dulu kalau Asih bilang, udahlah nanti saya antar, ya. Udahlah, anak-anak pun demikian saudara ya. Contohnya mungkin sekarang gitu, kalau sekarang saya udah janjian nih sama orang saya, aduh gimana nih, anak-anak nggak ada yang nganterin saya. Kalau saya punya keinginan, saya punya tekad, pasti bisa sampai saudara di sana, benar? Segala ketakutan pasti nggak ada lagi pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Udah nanti di jalan kalau saya begini, nggak ada. Kalau saya ada keinginan, saya tekad saudara, ada kemauan, pasti saya akan jalan, saya pasti akan tembus di sana. Itu yang namanya keinginan, kemauan. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak ada hal yang akan membuat kita terhalang. Karena apa? Saya pengen ketemu. Saya pengen ketemu, apalagi zaman sekarang gampang banget gitu ya. Kita pesan apa? Gojek aja deh, pesan Grab ya. Jauh-jauh juga bisa tembus kok, gitu kan? Nah itu kalau ada tekad, ada keinginan. Begitu juga saudara, kembali lagi dengan penyangkalan diri ini. Kalau kita mau menyangkalkan keinginan daging kita, ego kita, ambisi kita, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tanggalkan itu dan kita mau melakukan kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saya kira percaya itu akan jadi saudara. Itu pasti akan terjadi. Asal kembali lagi kemauan dari diri kita. Kalau nggak ada kemauan saudara, susah. Makanya orang bilang, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya benar. Kalau kita ada kemauan saudara, kalau kita ada kerinduan, ada keinginan dari diri kita sendiri, keluar dari dalam hati kita sendiri, itu pasti akan terjadi. Tuhan saya mau, Tuhan saya rindu dipakai Tuhan, Tuhan saya mau tanggalkan hal ini. Asal ada kemauan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba saudara buka 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin, saudara. Ia wajib hidup dikatakan sama seperti Kristus telah hidup. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, saya ada di dalam Yesus, saya hidup di dalam Yesus, saya orang percaya, saya anak Tuhan, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikatakan bahwa ia ada di dalam dia dan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menyangkal diri di sini terkandung saudara dalam satu kalimat ya. Kalau saya lihat di dalam Lukas 22 ayat 42 dikatakan, bukanlah kehendakmu yang jadi melainkan kehendakmu yang jadi. Bukanlah kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu yang jadi. Apa saudara? Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini hari lepas hari, bukan kehendak kita yang kita minta yang terjadi, tetapi semua kembali lagi kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kehendak Tuhan yang terjadi. Saya selalu katakan Jessica, berdoa kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan. Yang penting kamu sudah ada usaha, ya. Kalau itu terjadi, minta sama Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang terpenting ketika itu ada terjadi dalam hidupmu, harus digunakan, harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Belajar untuk tetap rendah hati, hidup memuliakan Tuhan sehingga hidup kamu jadi berkat buat banyak orang. Dan di sana kita harus belajar ada apa? Ada penyangkalan diri kita, ya. Ada penyangkalan dalam diri kita. Artinya saudara di sini kita harus menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus menempatkan Kristus itu, Yesus itu sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita, di mana seluruh keinginan-keinginan duniawi kita sebagai seorang murid harus ditaklukkan di bawah kehendak Yesus Kristus. Amin. Ya. Ini saudara yang perlu, ya, untuk ada itu di dalam diri kita. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama, ya,
yang sama yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendaklah dikatakan, kamu dalam hidupmu bersama, taruh pikiran, taruh perasaan, ya, yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kalau menyangkut penyangkalan diri, berarti pikiran dan perasaan kita harus benar-benar mau melakukan seperti Kristus, sama seperti Kristus. Apa sih yang ada di pikiran Kristus? Apa sih yang ada di dalam hati Kristus? Apa sih perasaan, seperti apa sih perasaan Kristus? Ya. Kita mau belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam segala hal dalam hidup kita. Namun banyak sekali orang Kristen, banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang sulit sekali untuk menyangkal diri. Sulit untuk menyangkal diri. Contohnya saudara dalam hal berdoa, ya. Itu salah satu penyangkalan diri. Dalam hal berdoa, membaca Alkitab, seringkali kita malas untuk melakukannya, ya. Bagaimana kita mau melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita? Ya. Kita harus menyangkal diri dan kita harus mengutamakan Tuhan Yesus di dalam segala perkara dalam hidup kita. Hal-hal yang sederhana yang mungkin selalu saya sampaikan sudah dalam hal berdoa, dalam hal membaca firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang memang mungkin kita udah sibuk dalam pekerjaan kita, tetapi apakah ada waktu buat kita untuk ya, untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa? Ya. Anak-anak kalau saya tanya beragam saudara jawabannya. Siapa yang rajin? Ya. Kalau kita nih setiap malam sama mami sama papi, dia bilang. Kalau aku pagi nih baca sendiri, ya. Ada yang jawab, aku nggak pernah tuh, katanya. Kok kamu bisa nggak pernah? Habis mami papi nggak pernah ingatin, lah. Harus diingatin sama mami papi, saya bilang gitu. Ya namanya juga anak-anak gitu ya. Jadi jawabannya beragam ketika saya tanya. Mulai dari sekarang jangan tunggu mami papi ingatin, kamu harus ada keinginan sendiri untuk apa? Berdoa dan baca firman Tuhan. Pagi nggak sempat pulang sekolah. Sekarang kan nggak ke sekolah, habis belajar. Ya, habis belajar online kamu bisa baca firman Tuhan. Ya. Terus nanti malamnya, karena malamnya. Iya, kadang kenapa sih alasannya? Iya malam kalau main game kadang-kadang tiba-tiba ketiduran katanya, sampai bawa ketiduran. Nah ini ada lagi nih Bapak Ibu, teman bukan guru dia kerja di sana. Terus pas saya masuk ke ruangan dia ngobrol-ngobrol, tadi malam saya susah banget mau tidur. Saya bilang kenapa? Nggak tahu. Sudah macam-macam nih, dia bilang gitu. Kan ada berapa orang gitu. Saya udah baca buku-buku cerita, nggak juga. Saya nonton, nggak juga bisa tidur. Saya baca Alkitab, nggak bisa tidur. Saya gelik ketawa, hah? Saya kaget. Lagian firman Tuhannya mau baca buat bawa tidur. Salah ya saya, dia begitu. Salah ya saya ya. Salah ya saya. Dia bilang. Saya sampai ketawa gitu, ha? Firman Tuhan saya bilang lagian mau baca firman Tuhan mau bawa buat tidur gitu ya. Baca firman Tuhan, renungkan, lakukan firman Tuhan, bukan mau cari tidur baca Alkitab deh. Firman Tuhan berkuasa jadi biar bisa ketiduran gitu ya. Jangan seperti itu ya. Sulit tidur, kita berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong. Kalau mungkin kita sulit tidur karena memang ada hal-hal yang kita pikirkan sehingga membuat kita susah tidur ya. Ada orang juga waktu dibilang kenapa susah tidur, kayak saya kadang-kadang hari-hari ini sudah memang tidurnya malam gitu ya. Bukan karena apa-apa, sudah memang nggak tahu karena udah kebiasaan seperti itu. Akhirnya malam ya saya bisa, udah selesai kita doa bersama, saya bisa doa lagi, kesempatan buat saya. Waktu saya masih segar, saya berdoa deh ya, kalau saya baca Alkitab itu setelah itu saya bisa tidur. Bangun pagi pun demikian, udah terbiasa seperti itu saudara ya. Jadi kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Supaya apa? Firman Tuhan itu yang benar-benar menguasai hati dan pikiran kita, supaya ego kita, perasaan dan pikiran, keinginan daging kita saudara, itu kita bisa tanggalkan, kita bisa lepaskan. Dari apa? Ada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita setiap saat. Amin ya. Jadi itu pentingnya saudara. Kedengarannya sederhana ya. Mungkin kita itu sederhana banget kok, cuma baca firman Tuhan. Tetapi apakah ketika kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan ya. Jadi bukan hanya sekedar saya baca, saya tahu saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Udah berapa kali? Udah sampai 5 kali, ada yang 6 kali, 10 kali, udah selesai. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita melakukan firman Tuhan ya? Apakah kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan? Bukan hanya sekedar kita sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, selesai.
Perjanjian lama, perjanjian baru selesai, kita tanya kita perjanjian lama ada berapa kitab, perjanjian baru ada berapa kitab, kita bisa jawab. Ya. Tetapi kita praktekkan itu dalam hidup kita setiap hari. Kenapa firman Tuhan itu harus ulang-ulang kita baca, ulang-ulang kita baca? Karena kita banyak kali lupa, saudara, dan kita tidak mau praktekkan itu. Firman Tuhan ini beberapa kali sudah saya sampaikan. Tetapi ketika kita baca, kita diingatkan lagi, oh iya, saya harus belajar untuk menyangkal diri, menanggalkan apa? Ego saya, keinginan daging saya, ambisi saya, pikiran, perasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang perlu saya tanggalkan. Sekarang ada firman Tuhan datang. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dan ini yang harus kita renungkan baik-baik. Walaupun satu ayat yang kita baca, saudara, satu kalimat yang kita baca, tetapi kalau ini kita baca baik-baik, kita doakan, kita minta sama Tuhan supaya ini benar-benar termeterai di hati saya. Tuhan tolong supaya saya mau melakukan kebenaran firman, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Saya yakin itu tidak akan sulit buat kita. Karena apa? Kemauan dan keinginan dari diri kita, ya, mau belajar taat kepada firman. Mari kita tetap bersemangat, saudara, ya. Kita memiliki sikap yang terus semangat, terus setia kepada Tuhan di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Memang kadang-kadang mungkin bagi kita ada rasa kok capek, malas gitu ya. Aduh, kok seperti ini ya, kok kayaknya malas banget gitu ya. Ya bukan hanya Bapak Ibu, saya pun demikian. Kadang-kadang kalau kita datang, kayaknya seperti ini ya, pengen mundur tapi nggak bisa gitu ya. Saya bilang pengen mundur tapi jangan, maju terus aja lah, kan? Setia aja sampai Tuhan Yesus datang. Itu aja yang selalu saya kadang-kadang menguatkan diri sendiri. Saya bilang anak-anak berdoa, saya bilang. Kadang saya kasih mereka berdoa kalau lagi kita sharing malam, ibadah malam itu ya. Saya bilang kamu dulu ya doa deh. Ya. Kadang-kadang udah mama dulu, kamu doain mama juga gitu saya bilang supaya Tuhan terus kasih semangat ya. Supaya siapa yang menyala-nyala itu apa? Untuk terus melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ya. Kalau itu bangkit dong, ya. Akhirnya kita menggerakkan diri kita sendiri, saudara, ya. Di saat sudah mulai malas, sudah mulai lemah, sudah mulai pikiran-pikiran yang kayaknya seperti itu. Jadi Tuhan tolong saya dalam nama Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Ya, saya mau memandang pada Kristus. Tuhan tolong saya mau setia sampai Tuhan Yesus datang. Itu aja, saudara, yang saya ulang-ulang berkatakan. Tuhan tolong tanamkan di hati saya supaya saya tetap setia kepada Tuhan. Hanya itu. Akhirnya kembali kayaknya kok semangat lagi gitu ya, semangat lagi. Kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan. Jadi bawa sukacita, saudara. Ya. Di sini setiap si Mbak Ema datang terus, ibu nyanyi aja terus, dia bilang gitu. Anggap mungkin, ibu mau nyanyi aja terus, saya nyanyi aja gitu ya. Ya mau apa lagi saya bilang, mau ada duit, nggak ada duit, ya nyanyi terus. Itu artinya apa? Kita harus bersyukur pada Tuhan. Ya. Menyanyi aja memuji Tuhan. Ya. Tuhan Yesus terbaik. Yang kedua, saudara, saya melihat di sini, yaitu kalau yang pertama tadi menyangkal diri, yang kedua adalah kita memikul salib, ya. Menyangkal dirinya, memikul salibnya. Ya, kata firman Tuhan di ayat yang ke-24. Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, saudara, tentang apa yang disampaikan oleh Yesus dan Petrus gitu, saudara. Di ayat yang 21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan yang kedua ini yang harus ada dalam diri kita, ya, supaya kita layak dikatakan, supaya kita layak disebut sebagai murid Kristus, yaitu kita memikul salib. Memikul salib berarti, saudara, kita mau menderita bagi Kristus, ya. Kita mau menderita bagi Kristus. Coba buka Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Kita baca firman Tuhan ini. Ayat 10 sampai 12, 1, 2, ya.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin, saudara. Ya. Dikatakan ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap memikul salib berarti kita rela mau menderita bagi Kristus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan di sana, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Saudara-saudara, apakah kita mau menderita bagi Kristus? Ini yang jadi pertanyaan. Ya, kita mau menderita bagi Kristus? Amin. Kita rela menderita bagi Kristus? Benar enggak? Di dalam gereja, amin. Gitu kenceng banget. Di luar gereja itu kalah. Terus tanya, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kalau lagi kondisinya aman, kita nyanyi saya mau ikut Yesus berulang-ulang kali. Waktu berkat Tuhan melimpah buat kita, usaha kita jalan lancar, ya. Pekerjaan kita baik-baik saja, rumah tangga kita baik-baik saja, kita sehat-sehat saja. Kita mungkin ulang-ulang nyanyi, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kalau lagi aman-aman saja, saudara, kita ulang-ulang nyanyi. Tetapi coba saudara dalam kondisi yang benar-benar saudara mengalami pergumulan yang hebat, ya, saudara mengalami persoalan yang hebat, saudara merasa saudara menderita, saudara bisa nggak nyanyikan lagu ini? Pernah saudara? Pernah, tapi kok puji Tuhan, ya? Nggak semua orang loh bisa di saat-saat dalam kondisi yang nggak kita kayaknya kok sulit gitu, terus kita menyanyi saya mau iri Yesus, ya. Apalagi kalau dikata-kata meskipun saya susah, menderita dalam dunia, ya. Yes. Bukan berarti nggak boleh nyanyi lagu ini, ya, lagu ini bagus gitu ya. Di saat-saat saudara mengalami pergumulan berat, kalau saudara nggak kuat, saudara nggak usah nyanyi lagu ini, ya. Ganti lagu yang semangat aja, sukacita, ya. Bangkit serukan nama Yesus. Bu ini gimana orang lagi dalam pergumulan nyanyi bangkit serukan nama Yesus, ya. Pernah nggak kita saudara seperti itu? Bangkit serukan nama Yesus di saat kita lagi menderita, ya, lagi pergumulan berat. Oh, bangkit serukan nama Yesus, ya. Jarang saudara, ya, mungkin ada tapi jarang. Tetapi coba kita lakukan saudara. Kalau kita lakukan itu, saudara merasakan sukacita saudara dalam hidup. Saya sering lakukan itu ketika saya mengalami kayak hati seperti ini. Saya coba berusaha nyanyi lagu-lagu yang gembira. Ya benar, hati yang gembira memang obat saudara, ya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Saya merasakan ketenangan, merasakan sukacita di dalam hidup kita. Kita mau menderita bagi Kristus. Menderita saudara bisa perlakuan tidak adil, dibenci, ya. Kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan saudara, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai seterusnya, coba kita buka lagi 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat 21. Sudah ketemu? Satu dua, ya.
supaya sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya, yaitu mengikuti jejak Yesus. Teladan-teladan apa yang ditinggalkan oleh Yesus, yang diberikan oleh Yesus, diberitahukan kepada kita lihat kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita ikuti, itulah yang harus kita lakukan. Ya, kasih, penuh kemurahan, kesabaran, kerendahan hati, penguasaan diri. Ya, tidak lagi ada keinginan daging, keegoisan di dalam diri kita. Tetapi benar-benar kita mau belajar, ya, untuk tetap menyatakan, ya, kepada banyak orang bahwa kita ini adalah anak Yesus, anaknya Tuhan, dan jadi berkat buat banyak orang. Sekalipun dikatakan kita harus menderita bagi Kristus, kita harus memikul salib, ya. Tetapi firman Tuhan dikatakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya, ya, kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Kalaupun ada penderitaan, ya, kalaupun ada pergumulan-pergumulan, ya, itu memang sudah dicatat dari firman Tuhan. Dan kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Gak usah takut, saudara. Sekarang orang, saya lihat dari kemarin, banyak banget postingan-postingan yang saudara mungkin udah baca itu atau lihat beritanya tentang siapa, si Melanie Ricardo, ya, yang dia berdoa di saat pokoknya ada tayangan di TV, dia berdoa di situ, saudara, dengan kencang. Saya bilang luar biasa, ya. Banyak orang itu akhirnya posting luar biasa, nama Yesus dinyatakan. Saya bilang kita bukan hanya posting saja, apakah kita melakukan itu seperti itu? Kita bisa nggak melakukan seperti dia? Dia berdoa loh, acara brownies kalau nggak salah, saya baca di videonya. Nah, dia berdoa, ada salah satu artis zaman dulu gitu, bukan zaman dulu sih, dia kena stroke, terus dia berobat, terima Yesus. Nah, orang ini pengen ketemu katanya, dia datang, si Melanie ini datang, berdoa, saudara, di situ. Nah, dia berdoa di tengah-tengah acara itu, di salah satu stasiun TV. Dia berdoa benar-benar, saya juga sempat lihat sih videonya, luar biasa. Saya bilang, saya sempat ngomong sama Yesus juga, sudah bilang, udah lihat belum beritanya? Iya, saya lihat, udah banyak sih orang posting itu, ya, sampai di hamba Tuhan pun di posting itu. Berani nggak seperti ini katanya? Ada banyak orang malu untuk menyatakan nama Yesus, ya. Tetapi saya salut gitu, saudara. Dan saya bilang kita bukan yang sekedar posting ini, kita lihat ini jadi pembelajaran buat kita dan mengingatkan kita sebetulnya, menyadarkan kita dimanapun kita ada, nggak usah malu untuk menyatakan nama Yesus. Kesempatan buat kita berdoa, ayo silakan berdoa, jadi berkat, saudara, ya, luar biasa. Dia nggak mau peduli, entah itu dia nanti mungkin ditinggalkan temannya, nanti dibilang apa sama orang, tetapi yang terpenting adalah dia sudah melakukan firman. Dan dia katakan, saya bawa sesuatu, saya bawa hadiah buat kamu. Dia bilang, saya bawa hadiah yaitu firman Tuhan. Dia katakan di situ, saya bawa hadiah buat kamu yaitu firman Tuhan supaya kamu bisa baca, karena firman Tuhan ini yang berkuasa yang menguatkan kamu. Dia bilang, jadi hanya ini hadiah saya berikan dan saya mau berdoa buat kamu. Dia berdoa di situ dengan keras, saudara. Saya bilang, puji Tuhan, luar biasa. Apakah kita bisa melakukan seperti ini dimanapun kita ada, saudara? Gak usah malu kita menyatakan nama Yesus. Kadang kita mau pergi makan dimanapun malu, lihat-lihat dulu gitu, ya. Ada orang nggak di samping baru kita berdoa. Ngapain saya bilang? Berdoa aja gitu kan. Gak usah malu untuk menyatakan nama Yesus. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat hal yang berikut di sini, saudara, yaitu perkara yang ketiga di sini, supaya kita layak disebut murid Kristus, kita taat melakukan firman. Harus taat melakukan firman, ya. Dikatakan lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Seterusnya, saudara, ayat yang 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Allah, melihat anak manusia
datang sebagai raja dalam kerajaannya. Yang ketiga di sini saudara, yaitu saya melihat ketika kita mengikuti Yesus, artinya saudara, kita taat melakukan firman. Karena di ayat 24 bagian terakhir dikatakan, dan mengikut aku. Mengikut aku artinya di sini kita taat melakukan firman-Nya, kita taat melakukan perintahnya. Ya. Saat kita taat melakukan firman Allah, ya kita sedang melangkah menuju standar seperti Yesus. Amin. Ketika kita taat melakukan kebenaran firman, ketika kita taat melakukan firman-Nya, perintahnya, kita sedang melangkah menuju standar sama seperti Kristus. Dan ini yang Yesus inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, lakukan setiap firman. Amin, saudara. Lakukan firman, lakukan firman, lakukan firman. Apa isi firman Allah? Banyak banget. Kita berusaha satu demi satu. Saya mau coba melakukan ini, saya lolos. Coba lagi. Lolos hari ini bukan berarti besok bisa lolos, saudara. Kalau kita terus berusaha, ada keinginan setiap saat kita minta Tuhan jaga hati saya. Saya mau supaya saya tetap melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya seterusnya dalam hidup kita, Tuhan akan tolong dan Tuhan mampukan kita untuk terus melakukan kehendak. Amin. Asal kemauan, kembali lagi saudara, kemauan dan keinginan dari diri kita sendiri. Tuhan, saya mau berdoa pagi ini. Tuhan, besok saya mau berdoa, bangun subuh saya mau berdoa kepada Tuhan. Ada kemauan, walaupun pas sudah kebangun kita udah nyalain alarm, bunyi ya alarm. Aduh, ya tadi malam saya udah komitmen. Pagi ini subuh ini jam 4, jam 3 saya bangun, saya mau berdoa bersama. Tapi jangan kita udah dari malam kita udah komitmen, kita udah bikin alarm. Bunyi alarm pagi-pagi udah bunyi, kita cari alarm di mana ya. Kita matiin gitu ya. Kita lagi lah. Bunyi lagi, udah bunyi kita matiin. Banyak yang seperti itu sebenarnya. Di rumah ini saya bagian matiin alarm. Bunyi, saya udah mau meledak di kupingnya tuh alarm. Dia nggak bangun. Saya yang sibuk udah di luar, saya dengar bunyi alarm di dalam. Sengaja kadang-kadang saya mau biarin gitu ya. Biarin aja tuh alarm mau meledak di kupingnya. Tapi nggak betah juga saya dengar berisik gitu ya. Saya masuk kamar, saya mati. Tapi ternyata bunyi lagi gitu ya. Berapa menit bunyi lagi. Ini sebetulnya siapa sih yang nyalain alarm mau bangun jam segini tapi nggak bangun? Yang matiin alarm saya juga gitu kan. Saya suka bilang sama mereka, kalau ada keinginan bangun pagi ya, tanpa kamu buat alarm ya, kamu bisa kok, saya bilang ya, kamu pasti bisa bangun pagi karena apa? Ada keinginan ya. Kalau nggak ada kemauan, cuma sekedar jadwal aja bikin alarm udah mau meledak di kuping kita nggak bangun, malah kita jajakan matiin lagi ya. Begitu saudara, seperti itu. Jadi ini maksudnya saudara, bahwa Allah rindukan dalam hidup kita taat melakukan firman Allah. Keinginan, kerinduan dari diri kita. Kalau ada keinginan, kerinduan harus lakukan saudara. Jangan tunda-tunda ya. Saya mau melakukan hari ini, lakukan hari ini. Jangan antar aja deh ya. Saya mau melakukan besok, antar aja deh. Kadang seperti itu saudaranya lewat gitu. Kita kelupaan saudara ya. Jadi kalau kita lakukan saudara ya, saya percaya bahwa ada sukacita tersendiri di hati kita. Benar? Ya, banyak kali kita mau. Contohnya saudara saya gitu. Saya ada kadang kerinduan gitu ya. Kalau saya pengen nih mau melakukan sesuatu. Kalau saya nggak langsung lakukan, lama-lama yang kerinduan kita itu nggak jalan saudara. Ya. Saya pengen mau beri ini misalnya. Kita pengen mau beri sama ini, sama buat Tuhan ini. Langsung dilakukan saat itu saudara. Kalau kita lama-lama, uang kita udah habis dulu. Ya nanti aja deh. Nggak jadi karena apa? Orang kita tunda-tunda. Kalau kita sudah ada keinginan, langsung lakukan saat itu. Sisihkan langsung. Tuh, kasih juga. Ya. Ketika kita kasih itu ada sukacita tersendiri di hati saya. Dan apa yang kita lakukan? Bukan hanya itu saudara. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Untuk apa? Untuk melayani. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, tindakan kita dalam keluarga, dalam masyarakat, apapun yang bisa kita lakukan, ya. Dan semuanya harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ada yang dapat daging kurban? Mau ambil langsung nggak tangan kok. Ya. Itu juga dapat ya. Saya juga dapat sih.
Pak kemarin di kosong. Dia bilang, enggak Bu, jangan Ibu nggak enak sama saya. Saya bilang, enggak, memang saya pengen kasih buat kamu. Kamu bawa aja, saya bilang, masak aja di rumah. Ya Ibu ada, saya bilang, saya ada. Ya berbagi aja, dia bilang. Dia dapat sedikit, dapat banyak. Kalau kesempatan untuk pengen gitu mau berbagi, bagi aja. Ya. Jadi itu artinya saudara, gini, kita mau melakukan kehendak Tuhan jangan ditunda-tunda. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan jangan ditunda-tunda. Mau kapan saja hari ini lakukan hari ini. Jangan udah kita rencana hari ini tapi ya udah deh, lewat dulu deh. Besok aja deh, besok begitu lagi, lewat dulu deh, besok lagi. Tak akan jadi saudara. Jadi kita mau belajar saudara bahwa kalau kita mau menjadi layak disebut sebagai murid Kristus, kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib, dan kita taat melakukan firman Tuhan. Artinya kita mengikut Yesus dengan setia. Sampai kapan kita ikut Yesus? Ya sampai Tuhan Yesus datang. Sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Ya kalau ditanya sampai kapan saya mau ikut Yesus? Bukan di saat kita berkelimpahan, bukan di saat kita dalam kondisi yang sakit, tetapi di saat sakit pun, di saat kita berkelimpahan, di saat kita sehat, saya tetap setia ikut Yesus. Itu komitmen kita. Sehingga kita melihat pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan menyatakan menjadi saudara. Amin. Amin firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Yang berdoa untuk salah satu anak-anak kami yang masih sedang mencari jodoh, Tuhan juga pertemukan mereka dengan jodoh yang berasal daripada Engkau, yang membawa mereka semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap kami yang hadir pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi kehidupan kami, apa yang menjadi isi hati kami, pergumulan yang kami hadapi hari demi hari. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami, pergumulan kami. Kan kami tahu Tuhan, dari Engkau saja ada kekuatan yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh melewati setiap pergumulan yang ada, untuk kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami, karena itu biarlah kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan doa-doa ini Tuhan, syafaat kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan setiap seruan dan doa kami, dan Engkau mampukan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pengikut-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menyangkal diri kami Tuhan, memikul salib dan mengikut Engkau dengan taat sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, agar lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih telah berdiri. Hamba berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam penata layanan hari ini. Tuhan terus memberkati kami, terus semakin memperlengkapi lebih lagi, biar kami melayani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan. Dan apa yang kami lakukan hari ini, kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Semua jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan memberkati. Kami juga ingat dalam doa untuk jemaat-jemaat yang lain yang tidak sempat hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan memberkati mereka. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita sudah selesai, dan sebentar kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita kembali pulang, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan dan hatimu di hadapan Allah, dan Allah akan menyinari engkau dengan kasih setia-Nya.
Biar kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai, melingkupi dan memberkati kita sekalian dari saat sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia dulu sekarang tak berubah hingga selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, silakan.